kurva peningkatan ekonomi kita tuh bukan jadi V, tapi malah U, Pak. Iya. Agak panjang. Nah, itu Atau kayak kail. Iya, kayak kail bisa juga itu. Malah stuck ya, Pak, ya, malah ujungnya. Betul, betul. Oke. Nanti saya udah beberapa kali berkomentar lah bahwa kurang stimulus atau program pemulihan ini. Oke. Pak Gita, apa kabar? Baik, siang Mas. Udah lama nggak ketemu? Iya, lama terakhir ketemu kapan? Lama banget. Wah, berapa tahun? Kita kan iya, menghilang. Iya. Soal stimulus juga menarik kan, baru 405 triliun kan. Tapi kemarin klaimnya pas terakhir dengan Menko Perekonomian tuh sekitar udah 700. Tapi kayaknya udah gak ada duit lagi tuh. Tapi kan kurang Pak sebenarnya kalau stimulus gitu Pak. Kurang ya, banget. Kan kalau waktu krisis ekonomi aja kan stimulus itu 15% dari GDP kalau nggak salah Pak ya. Iya. Di negara-negara itu bisa 20%. Ya 15%. Kalau kita cuma 2,5. Iya 2,5%. Oke. Iya. Silakan Pak moderator udah ini belum? Tapi gimana ya KSSK-nya tuh agak-agak beda pandang ya dengan dunia usaha. Agak rumit Pak gitu kan. Terus juga OJK-nya juga gimana ya kalau saya lihat juga nggak ada apa ya nggak ada ruhnya gitu udah iya. lama sebenarnya. Benar. Jadi nggak apa ya reaktif ya, cuma nggak antisipatif gitu loh. Udah iya. Itu dari yang kemarin soal itu aja kan itu di bawah tuh, wah itu udah apa? Ini ya konflik yang di bawahnya gitu loh, soal yang kredit gitu kan. Iya. Maksudnya yang mikro yang kecil itu orang-orang kecil. Ya, By the way, audio saya oke ya? Bagus Pak. Ini audio saja yang saya nyumpin jelek nih. Oh enggak, saya takutnya audio saya. Bagus, karena oke. Keren, sekeren orangnya. Bisa aja. Loh ya, mungkin paling ganteng siapa Pak? Jangan Kita mah udah nggak mau ikut-ikutan lagi lah di politik. Mendingan jadi mandor aja. Tapi potong rambut di mana Pak? Itu Pak, keren potongannya. Yang mana? Potong rambut ya, Pak kita ya? Saya potong rambut sendiri, percaya nggak percaya? Ah, serius? Iya loh, kan nggak bisa ke tempat cukur. Saya panggil orang sih, cuma ya gitu. Wah, saya ngeri. Di rumah udah 3 bulan. Ini aja nyempetin diri ke kantor nih, khusus untuk FIFA. Tapi di kantor juga sepi banget. Wah, saya nggak berani. Ya. Gimana Mas? Ya, saya Edwan Pak. Dulu saya masih ingat pernah ke kantor FIFA kan ya. Wah, udah lama. Ya, ketua PBSI. Bawa Ahsan ya, kalau salah. Iya, Ahsan sama apa itu? Dulu. Hendra nggak ikut kayaknya. Ahsan aja ya? Iya. Oke. Yang Pak kita tadi kan ngomongin soal rambut, yang cerita soal potong di Kaizen itu loh. Iya. Karena nggak bisa ke Kaizen lagi tuh. Saya udah ganti dari Kaizen saya ke ini PAX. Oh gitu. Ya, karena lokasinya lebih dekat dari rumah. Di rumah. Terus tapi Kaizen saya dari tahun 2008 sampai tahun 2013-an gitu. Oh gitu. Iya. Ya, murah dulu kan cuma berapa tuh? 40.000 atau apa? Iya, dulu waktu kantor FIFA masih di Stancet, saya juga sering ke Semanggi tuh ke sana. Betul. Sekarang di mana kantornya? Sekarang di Pulau Gadung, Pak. Oke, sama-sama Antv ya? TV One. Sama TV One ya? Iya. Saya waktu itu di TV One tuh 2 kali.
Oh iya. Sekali Iya, iya. Zoom, sekali di studio. Oh iya. Ya. Ngomongin soal Biasa lah, apa waktu COVID. itu? Oh, COVID, diminta Pak Ical. Oh, oke. Mantap, Pak. Ya, moga-moga semua keluarga sehat, Pak. Sukses Amin, selalu. sama-sama Mas, sama-sama. Ya. Saya yang selama ini kontak sama Mbak Lisa. Iya, Anda sampean kan yang teken suratnya kan? Oh iya. Iya, Edwan Iya, iya. Ruliansyah. Oh iya. Saya lupa Iya. kemarin. Ya. Ini belum Terus mulai ya. iya. Yang pertama minta kemarin itunya, pimpinan FIFA siapa namanya? Oh iya. Iya, Mariadi. Ya. Mariadi. Ya. Saya juga 2 kali kirim tulisan saya ke beliau. Oh iya, kemarin Mbak udah kita naikin tuh Iya. di FIFA. Siap. Ya. Nanti saya kirim lagi lah, saya mungkin dalam beberapa hari ini akan tuliskan. Oh iya Pak, kita tunggu aja kan tulisannya bagus-bagus tuh buat pemulihan ekonomi pasca COVID. Ya. Ini hostnya kemana ini ya hostnya? Oh ya Pak, satu lagi cerita. Dulu saya pernah ke Ancora itu, Ya. Yang golf Pak. Oke. Yang di Senayan. Bukan yang di mana ya? Yang di Sudirman ya? Oh, yang di Equity Tower. Oh iya, Equity Tower. Ya. Itu saya masih di majalah itu. Majalah apa? Saya pernah di Golf Digest. Oh, pantes. Ya. Urusan golf, ya kan? Kita juga masih cukup sibuk dengan urusan golf. Masih Pak ya? Masih. Oke, tadi kan saya baca akunnya, emailnya kan masih pakai Ancora itu. Iya. Itu ya grup kita lah. Kita banyak di properti di lapangan golf, sama adalah di private equity gitu. Oke. Sama teknologi lah. Adalah investasi di teknologi. Oke, mantap. Ya. Oke Pak. Siap. Oke, hostnya ya silakan. Siap. Kita mulai aja mungkin diskusinya hari ini, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini FIFA News dan QID mengadakan diskusi bersama dengan Bapak Gita Wirjawan. Bapak Gita Wirjawan, seperti yang kita ketahui, beliau adalah mantan Menteri Perdagangan 2011 lalu, dan beliau adalah pengusaha dan bankir investasi. Beliau juga dikenal sebagai pemusik. Kalau teman-teman pernah main piano yang, hebat lah kalau menurut saya. Nah, kali ini diskusi kita lebih ke masalah ini ya, new normal. Bisakah bangkitkan ekonomi RI? Nah, kita tahu semua sebelumnya kan dengan adanya virus corona, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 itu sempat turun drastis sekitar 2,9. Dan sebelumnya itu di kuartal 4 kita pernah mencapai 4,9%. Jadi sebenarnya dalam kuartal 1 kemarin itu ada perkiraan yang meleset karena diperkirakan bahwa sebenarnya kan dampak ekonomi itu baru dirasakan di bulan Maret. Tapi ternyata Januari, Februari, dan Maret itu malah membuat drop yang jauh. Nah, kita pengen tahu sebenarnya nih, dengan kondisi new normal yang diusulkan oleh pemerintah, itu bisa nggak sih sebenarnya bangkitkan ekonomi RI? Terlebih PSBB kemarin udah berdampak kepada semua sektor. Dan sektor UKM lah yang paling dirasakan karena teman-teman di lapangan tidak bisa usaha, tidak bisa berjualan, tidak bisa mencari rezeki dalam waktu yang cukup lama, ya sekitar sebulan lebih lah. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan melihat perspektif dari Pak Gita Wirjawan terkait new normal ini ke depan bagaimana. Dan nantinya dari teman-teman yang hadir di sini akan dipilih pertanyaannya sebelumnya nih Pak. Karena sebelumnya sempat kita berikan
kuesioner untuk mengisi pertanyaan apa yang akan diminta ke Pak Gita Wirjawan. Nanti kita akan pilih 3 orang terbaik pertanyaannya ke teman-teman semua dan ke Pak Gita. Mungkin itu aja Pak Gita. Siap. Pak bisa bisa memberikan sharing ke kita kira-kira 30 menit dari sekarang. Terima kasih ya Pak. Oke. Thanks Joseph. Thanks teman-teman di FIFA dan siapapun yang ikut dalam acara Zoom call ini. Dalam beberapa menit ke depan ini saya akan coba bahas mengenai apa yang kita bisa antisipasi di era atau masa pasca COVID-19. Dan kalau kita bisa tayangkan presentasi yang tadi saya sudah kirim, itu... Pak, bisa dipresentasikan, bisa dibuka Pak di sana Pak, dari tempat Bapak. Oh, nah, wah, saya nggak tahu caranya tuh. Tadi saya udah email sih ke panitia. Bentar ya Pak. Kalau panitia bisa. Tapi nggak apa-apa, saya sambil ngomong aja nggak apa-apa. Tapi saya pakai handphone soalnya nih. Pada intinya di era pasca COVID-19 ini, dunia atau perekonomian dunia ini akan diwarnai beberapa atribut. Yang pertama itu sudah dan akan terus terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan penurunan aggregate demand atau daya beli di seluruh dunia ini sudah menurun dan kelihatannya nggak akan bisa naik lagi seperti apa yang kita lihat mungkin sebelum atau pra COVID-19. Atribut kedua yang akan mewarnai pasca COVID-19 itu adalah telah terjadinya dan akan terus terjadinya penurunan produktivitas di seluruh dunia. Dan ini penurunan produktivitas ini dikarenakan atau disebabkan oleh disrupsi terkait rantai pasok yang sudah terjadi di Tiongkok dan juga di seluruh dunia. Atribut ketiga yang akan mewarnai pasca COVID-19 ini adalah peningkatan utang. Utang ini sudah dihimpun lebih banyak daripada sebelumnya di level negara, di level korporasi, dan juga di level individu. Jadinya untuk bisa melakukan pemulihan di level negara dan juga korporasi dan juga level individu, itu diperlukan utang yang lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Ini sudah kelihatan sekali di Amerika Serikat, di Tiongkok, di Jepang, di Korea Selatan, di negara-negara Eropa Barat, dan juga di negara-negara Asia Tenggara. Kalau kita lihat itu rasio stimulus terhadap PDB yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, termasuk Singapura, Malaysia, itu sudah kurang lebih 19-20% dari PDB. Nah, atribut keempat yang akan mewarnai pasca COVID-19 ini adalah berubahnya model bisnis yang akan lebih virtual, akan lebih digital, dan tidak akan sekomunal atau sefisikal atau sefisik seperti sebelum-sebelumnya. Dan atribut kelima adalah peningkatan divergensi atau perceraian antara pasar uang atau pasar modal dengan ekonomi real. Dan ini sudah kelihatan, di mana kita dalam mungkin 4 minggu terakhir ini sudah terjadi kenaikan indeks pasar modal di Amerika Serikat dan pasar-pasar modal di negara-negara maju, itu lebih dikarenakan penyuntikan atau penyiraman uang yang begitu besar, dikarenakan pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang, di mana di sektor realnya atau di perekonomian realnya itu belum terlihat menurunnya secara berarti tingkat pengangguran, meningkatnya secara berarti pertumbuhan ekonomi, bahkan masih terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan terjadi penurunan ekonomi, di mana pasar modalnya atau pasar uangnya itu sudah mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan yang berikutnya, atribut ke-6, ini adalah akan dan terus terjadinya peningkatan proteksionisme. Ini dikarenakan mungkin aspirasi masing-masing negara untuk menjadi bagian dari deglobalisasi rantai pasok. Sorry, ada background noise tuh. Bisa di-mute nggak ya? Oke. Jadinya atribut ke-6 itu adalah peningkatan proteksionisme atau aspirasi masing-masing negara untuk menjadi bagian dari deglobalisasi rantai pasok. Dan atribut yang terakhir yang mewarnai pasca COVID-19 ini adalah peningkatan polarisasi.
antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Gimana Mas Dusep? Belum ketemu ya presentasinya? Bisa ditayangkan presentasinya? Oke. Ya, kalau kita bisa ke halaman 2. Halaman 2. Ke atas, bukan ke bawah. Terus, bisa ke halaman 2. Terus, naik lagi. Oke, ini adalah butir-butir yang tadi saya sudah sampaikan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi secara global, penurunan produktivitas, peningkatan utang, model bisnis yang semakin berubah menuju digitalisasi atau virtualisasi, peningkatan divergensi antara pasar uang dan perekonomian real, peningkatan proteksionisme, dan juga yang terakhir adalah peningkatan polarisasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ini sudah mulai kelihatan gonjang-ganjing antara mereka berdua dalam konteks penanganan atau perilaku di Hong Kong dan juga di Laut Cina Selatan, terhadap Taiwan, terhadap Jepang, terhadap India, dan tentunya dalam konteks tensi perdagangan yang semakin meruncing. Di halaman berikutnya, ini kalau kita lihat, tentunya yang akan sangat mempengaruhi pemeliharaan daya saing di beberapa negara atau di masing-masing negara itu adalah policy response yang dilakukan. Tapi sayangnya, banyak sekali di mancanegara ini, negara-negara itu melakukan policy response yang sangat beda. Bahkan dalam konteks yang lebih terbatas di Asia Tenggara, itu kelihatan sekali policy response yang dilakukan Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, itu sangat beda, di mana Indonesia semestinya baru saja mau menggelontorkan 2,5% dari PDB untuk kepentingan pemulihan ekonomi nasional, di mana Vietnam itu sudah merencanakan 5,1% dari PDB, Filipina sekitar 8,5% dari PDB, Thailand sekitar 11,2% dari PDB, Singapura sekitar 19% dari PDB. Ini baru aja diumumkan tambahan mungkin 1,5 minggu yang lalu sebesar 33 miliar Sing dollar, itu yang menjadikan paket stimulusnya itu kurang lebih 19% dari PDB, dan Malaysia sebesar 20%. Dan kalau kita lihat di chart di bawahnya itu pemilahan antara jaring pengaman sosial untuk UKM dan korporasi itu sangat berbeda. Dan ini kalau menurut saya bukan hanya jumlah nominal, bukan hanya persentase terhadap PDB, tapi juga pemilahan antara jaring pengaman sosial untuk kebutuhan UMKM dan untuk kebutuhan korporasi itu nanti akan mempengaruhi gimana daya saing masing-masing negara itu ke depan di era pasca COVID-19. Di halaman berikutnya, ini yang saya juluki perangkap Thucydides. Thucydides itu sebetulnya seorang jenderal di masa Yunani. Kalau kita bisa lanjut, halaman berikutnya di presentasi. Nah, ini merupakan perangkap Thucydides, itu yang merupakan jenderal di masa Yunani, lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang menyatakan bahwasanya kalau ada perekonomian atau negara yang bangkit dan akan menyusul negara yang selama ini unggul, itu tentunya akan terjadi pertikaian atau konflik ataupun polarisasi yang akan memperangkap kedua negara tersebut dan juga akan memperangkap negara-negara yang berafiliasi dengan salah satu dari dua negara tersebut. Kalau kita lihat dalam sejarah, semenjak tahun 1800, itu perekonomian Asia yang terdiri dari Tiongkok dan India itu sudah mulai meningkat lagi. Secara gradual, di mana sebelum tahun 1800 itu perekonomian Asia itu sangat mendominasi kue ekonomi dunia, tapi di akhir-akhir ini itu sudah mulai kelihatan bangkitnya ekonomi Tiongkok dan ekonomi India dan tentunya ekonomi Asia lainnya termasuk Indonesia, di mana itu Tiongkok dan India dan negara-negara Asia lainnya sudah merupakan lebih dari 50% dari kue ekonomi global. Tentunya dengan penurunan skala ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan negara-negara Barat lainnya,
Dan ini tentunya membuahkan perangkap Thucydides atau pertikaian atau ketegangan antara dua kekuatan besar yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan di halaman berikutnya ini menggambarkan likuiditas yang ada di dunia. Itu kalau kita lihat broad money atau uang yang lebar itu kurang lebih 100 triliun dolar. Nah, ini kunci sekali untuk siapapun yang eksis di dunia ini untuk bisa mendatangkan likuiditas tersebut untuk kepentingan penanaman modal di dalam negeri, di Indonesia, dan juga untuk kepentingan apapun yang bisa menopang kita untuk bisa mencari hal-hal yang lebih bernilai tambah. Tentunya kita bisa merangkak di rantai nilai, dan kita bisa membuahkan lapangan kerja yang lebih berkualitas dibanding sebelum-sebelumnya. Jadinya ada kurang lebih 100 triliun dolar, dan ini sayangnya mayoritas dari 100 triliun dolar yang ada di dunia ini sangat dikontrol atau dikendalikan oleh hanya segelintir perusahaan-perusahaan investasi yang berada di negara-negara liberal democracy atau demokrasi liberal, khususnya di Amerika Serikat dan di beberapa negara di Eropa. Di halaman berikutnya, kita juga perlu melihat tren atau kecenderungan menurunnya neraca transaksi berjalan di Tiongkok, di mana selama 30 tahun mereka mengalami surplus. Itu puncaknya di tahun kurang lebih 2008, di mana mereka mencapai surplus sebesar 420 miliar dolar dalam neraca transaksi berjalannya. Tapi itu secara gradual itu sudah menurun, bahkan di tahun 2019 mereka mengalami defisit setelah 30 tahun. Nah, ini kalau menurut saya ini suatu fenomena yang agak mengkhawatirkan, di mana Tiongkok yang selama ini itu bisa menghimpun surplus yang begitu besar. Dengan surplus yang begitu besar, mereka bisa melakukan eksportasi modal ke mancanegara, tapi dengan keterbatasan dana yang bisa dihimpun, bahkan dengan terjadinya defisit di neraca transaksi berjalannya Tiongkok, kemungkinan akan sulit untuk mereka melakukan eksportasi modal ke mancanegara karena mereka sangat kehilangan mata uang asingnya yang selama ini dikumpulkan karena mereka bisa melakukan eksportasi yang begitu besar, tapi akhir-akhir ini mereka tidak bisa melakukan membuahkan surplus seperti yang mereka bisa lakukan selama 30 tahun terakhir ini. Nah, ini tentunya kemungkinan bisa berdampak ke inisiatif seperti Belt and Road yang tentunya membutuhkan capital expenditure atau investasi jangka panjang yang berskala besar sekali. Tentunya dikarenakan karena keterbatasan dana yang ada di neraca transaksi berjalan. Tentunya mereka harus berpikir gimana untuk mensolusikan keterbatasan seperti ini. Salah satu solusinya yang bisa dipikirkan oleh Tiongkok itu adalah untuk mempopulerkan mata uangnya Tiongkok, yaitu yuan atau renminbi. Tapi kalau kita lihat di halaman berikutnya, yuan itu popularitasnya nggak terlalu tinggi. Jadinya penggunaan yuan itu di dunia itu nggak lebih dari 2% dari seluruh penggunaan mata uang, di mana dolar itu masih sangat dominan di 43-44% dari seluruh transaksi internasional. Ini diukur dari transaksi SWIFT atau MT, dan tentunya yang nomor 2 adalah penggunaan mata uang euro, itu kurang lebih 31-32% dari mata uang atau transaksi internasional di dunia. Nah, ini gimana supaya Tiongkok ini bisa meningkatkan persentase penggunaannya dari di bawah 2% menjadi angka yang lebih, supaya mereka bisa mentransaksikan aspirasi mereka di dunia internasional dengan mata uang mereka sendiri. Nah, itu saya rasa cara atau salah satu cara Tiongkok untuk bisa mengatasi atau mensiasati keterbatasan mereka dari sisi defisit yang ada di current account mereka atau neraca transaksi berjalan mereka. Di halaman berikutnya, ini kalau kita lihat rasio hutang atau utang PDB terhadap PDB di Tiongkok dan Amerika Serikat itu cukup sangat signifikan. Untuk kedua negara, itu rasio utang terhadap PDB di sebelah kiri itu melebihi 300%. Tapi yang lucu lagi justru kalau kita lihat rasio bank loan terhadap PDB di Tiongkok itu sudah kurang lebih 350%. Nah, ini kenyataan bahwa utang yang dihimpun di neraca Tiongkok sebagai negara dan neraca perbankan di Tiongkok yang sudah begitu besar, ini tentunya akan menghambat kepentingan Tiongkok untuk bisa mengungguli Amerika Serikat
di segala dimensi. Jadinya ini harus diatasi ke depan, dan tentunya kalau kita melihat di bagian kanan dari halaman ini, kita bisa lihat dari sisi konsumsi energi dan juga konsumsi barang atau produk agro per orang, itu Amerika masih dalam posisi yang lebih baik dibanding Tiongkok. Dikarenakan produksi produk agro per orang di Amerika Serikat dibanding konsumsi per orang produk agro di Amerika Serikat, itu masih jomplang, di mana produksi per orang itu masih jauh lebih besar daripada konsumsi per orang, dibandingkan di Tiongkok, yang mana konsumsi dan produksi per orangnya untuk produk agro itu kurang lebih sama. Dan ini tentunya untuk Tiongkok bisa maju ke depan, mereka harus bisa memastikan diri bahwasanya mereka punya keswasembadaan dan mereka punya kapasitas produksi yang mencukupi untuk bisa makan sehari-hari. Nah, dari sisi energi, ini mungkin secara total itu Amerika sedikit lebih unggul per orang. Kalau kita lihat ini angka yang ditampilkan ini sebetulnya angka konsumsi dan produksi secara keseluruhan, tapi kalau kita bagikan dengan jumlah penduduk yang ada di masing-masing negara, itu rasio atau perbandingan antara produksi terhadap konsumsi per orang di Amerika Serikat itu lebih favorable dibandingkan perbandingan antara produksi dan konsumsi energi di Tiongkok. Nah, jadinya energi dan produk agro ini penting sekali untuk menentukan gimana pertikaian atau polarisasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini bisa berlanjut di kemudian hari. Nah, di halaman berikutnya, pada intinya apa? Kalau sudah terjadi dan akan terus terjadi decoupling atau polarisasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, ini gimana Indonesia lebih bisa berperan? Karena Indonesia tentunya harus berbangga diri sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, dan juga punya prospek untuk menjadi perekonomian terbesar nomor 4 di dunia di tahun 2040 sampai 2045. Gimana untuk Indonesia bisa memposisikan? Kalau saya berpendapat, mungkin Indonesia jangan terlalu mudah terseret untuk beraliansi dengan salah satu dari dua ini. Kita harus bisa merangkul dua-duanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa dikedepankan? Kalau menurut saya, ini kita harus bisa mengedepankan soft power. Dan yang paling mudah untuk mengedepankan soft power atau pengaruh kita secara lunak terhadap dunia, itu adalah lewat sektor pariwisata. Karena dengan kita bisa mendatangkan puluhan juta manusia dari seluruh dunia ke Indonesia, itu akan sangat menolong kapasitas kita untuk bisa memproyeksikan citra Indonesia secara positif. Tapi tentunya yang disayangkan adalah sektor pariwisata ini adalah sektor yang paling rentan di masa COVID-19 ini, dikarenakan PSBB, physical distancing, dan segalanya yang membatasi aktivitas dan mobilitas, sehingga sektor pariwisata yang rentan ini justru adalah sektor yang harus diperhatikan supaya nanti kita bisa bangkit secepat mungkin pasca COVID-19 dan kita bisa memancarkan sinar yang luar biasa. Sebagai perspektif, di Thailand itu mereka bisa mendatangkan 40 juta turis asing sebelum COVID. Di Indonesia hanya bisa mendatangkan 15 juta. Singapura, Malaysia bisa mendatangkan 20-24 juta masing-masing, sedangkan Indonesia hanya bisa mendatangkan 15 juta. Saya melihat kalau kita berinvestasi secara terus-menerus untuk kepentingan prasarana atau pembangunan infrastruktur, kita nggak punya alasan untuk tidak bisa mendatangkan 100-150 juta wisatawan per tahun. Dan kalau kita bisa mendatangkan 100-150 juta wisatawan dari mancanegara per tahun pasca COVID, itu akan sangat luar biasa efeknya untuk kita bisa memancarkan soft power dan bisa mempengaruhi dunia. Kedua, kalau menurut saya yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan kapasitas adaptasi pasca COVID-19 itu adalah digitalisasi. Tentunya para milenial di Indonesia itu sudah sangat bisa merangkul paradigma digital, tapi saya melihat kepentingan kita untuk melakukan digitalisasi di sektor jasa keuangan itu sangat penting agar kita bisa meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia itu masih sangat rendah, itu masih di bawah 50%, itu adalah jangkauan modal oleh
teman-teman kita di Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, itu hanya 50% atau kurang dari 50%, di mana inklusi keuangan di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, khususnya di Singapura, itu berada di 98%, di Thailand itu dan Malaysia berada di atas 80%. Nah, ini semakin kita bisa meningkatkan inklusi keuangan, semakin kita bisa menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif, dan itu saya rasa hanya bisa dilakukan dengan peran digital ke depan secara proaktif. Nah, yang ketiga yang kita harus pertimbangkan untuk meningkatkan adaptasi di pasca COVID-19 ini adalah peningkatan produktivitas. Marginal productivity kita atau produktivitas marginal kita itu per tahun untuk produksi barang dan jasa itu kurang lebih hanya 23 sampai 24 ribu dolar per orang per tahun, dibandingkan Singapura yang berada di kurang lebih 140 ribu dolar. Nah, itu kalau menurut saya tingkat produktivitas kita yang masih jauh lebih rendah dibandingkan tingkat produktivitas yang ada di Singapura dan Malaysia dan Thailand, apalagi dengan Korea, Jepang. Ini harus sangat disikapi, dan semakin kita bisa menyikapi secara positif tingkat produktivitas marginal di Indonesia, semakin kita bisa menunjukkan daya saing. Tapi sayangnya sekarang ini banyak sekali di sisi pasok itu sudah mulai pincang, dan dengan tidak dibantunya mereka secara penuh dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, ini semakin mereka bisa bergeser dari kepincangan menuju ke kelumpuhan, dan ini akan sangat mempengaruhi posisi produktivitas marginal kita ke depan, dan semakin angka itu turun ke depan di pasca COVID-19, semakin Indonesia tidak akan bisa menunjukkan adaptasi atau kapasitas adaptasi. Yang terakhir tentunya apa yang kita harus perhatikan sekarang dan ke depan pasca COVID-19 adalah kesenjangan. Nah, ini kesenjangan tercermin dalam beberapa metrik, salah satunya adalah rasio Gini koefisien, dan rasio Gini koefisien di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini bertengger di level antara 37 sampai 39. Dan ini sangat mencerminkan kesenjangan yang berkesinambungan. Bahkan di Tiongkok saja itu juga sudah kurang lebih 39 sampai 40 rasio Gini koefisiennya. Di Amerika Serikat rasio Gini koefisien itu sudah 48-49. Nah, semakin tinggi itu semakin tinggi kesenjangannya, dan tentunya ini Indonesia ini cukup kritis untuk harus menyikapi rasio Gini koefisien yang sudah nggak tahu gimana selama 10 tahun terakhir ini nggak turun-turun. Dan ini kalau tidak disikapi, ini tentunya akan menggerus kapasitas kita untuk menjaga demokrasi yang berkesinambungan. Tentunya akan menggerus kapasitas kita untuk memastikan kesejahteraan yang lebih inklusif. Di halaman berikutnya, tentunya ini mencerminkan kapasitas kita untuk meningkatkan soft power. Ini masih ada keterbatasan. Kalau kita lihat dalam waktu mungkin 6-7 tahun terakhir ini, kita belum bisa mendatangkan foreign direct investment dengan skala yang berarti. Kalau kita lihat itu di tahun 2019 itu foreign direct investment hampir sama atau bahkan sedikit kurang dari tahun 2018, kurang dari tahun 2017, dan hampir sama dengan 2016, 2015, 2014, dan 2013. Jadi belum ada kenaikan yang berarti, dan yang lebih mungkin perlu diperhatikan lagi adalah metrik ukuran foreign direct investment per orang. Jadinya kalau FDI yang masuk itu kita bagikan dengan jumlah penduduk di Indonesia, itu rata-rata FDI yang masuk per orang itu hanya $90. Dan itu jauh di bawah FDI per orang yang masuk di Singapura yang kurang lebih $18.000, dan di Malaysia yang kurang lebih $271, di Vietnam bahkan lebih tinggi. FDI per orangnya yang masuk itu $162, sedangkan di Indonesia itu hanya $90 sampai $91. Kalau kita lihat di bawah ini, kalau kita bandingkan rasio FDI per kapita untuk Indonesia dibandingkan dengan Thailand dan juga Filipina yang bertengger di angka yang kurang lebih sama di $90-an, mungkin bedanya adalah Thailand itu bisa mendatangkan devisa lebih besar daripada Indonesia karena mereka sukses mendatangkan wisatawan dengan jumlah yang besar.
itu mereka pendapatannya bisa kurang lebih 10-15% dari PDB, sedangkan di Indonesia pendapatan dari pariwisata itu nggak lebih dari 2% dari PDB. Jadi itu sudah sangat mencerminkan kekurangan kita dibandingkan Thailand. Nah, kalau di Filipina, walaupun FDI per orangnya itu kurang lebih 90-91 dolar, perbedaan Filipina dengan Indonesia adalah mereka tuh punya pekerja-pekerja di luar negeri yang bekerja di level atas di rantai nilai, yang setiap tahun itu mendatangkan kurang lebih 35 miliar dolar. Sedangkan pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di Singapura, Malaysia, Timur Tengah, Hong Kong, dan lain-lain, itu setiap tahun hanya mendatangkan 11-12 miliar dolar. Filipina yang jumlahnya tidak sebanyak pekerja Indonesia yang ada di luar, itu bisa mendatangkan setiap tahun 35 miliar dolar. Jadi ujung-ujungnya walaupun Filipina itu mendatangkan FDI per orang di level yang sama seperti Indonesia dan Thailand, mereka tuh sukses bisa mendatangkan devisa dari pemberdayaan teman-teman mereka yang bekerja di luar Filipina. Nah, yang berikutnya ini tentunya adalah gambaran mengenai rasio Gini coefficient yang tadi saya sudah gambarkan di halaman berikutnya. Nah, ini sangat menggambarkan bahwasannya rasio Gini coefficient untuk Indonesia, Tiongkok, dan Amerika Serikat itu tidak turun-turun secara berarti, dan ini cukup menjadi concern, dan ini akan sangat berbahaya untuk kepentingan kita berdemokrasi secara berkesinambungan, dikarenakan kurangnya inklusi kesejahteraan, inklusi keuangan, dan tentunya distribusi kesejahteraan secara rata. Di halaman berikutnya, ini yang tadi saya sudah ulas sebelumnya, yang mencerminkan produktivitas marginal di Indonesia kurang lebih di level 23.000, itu kolom kedua, dibandingkan Singapura yang memiliki produktivitas marginal sebesar 150.000, Brunei 142.000, Malaysia 57.000, Thailand 30.000, sedangkan Indonesia hanya 23.000. Walaupun produktivitas marginal di Filipina dan Vietnam itu di bawah kita, tapi mereka sudah bisa mendatangkan devisa dengan cara yang lain, dan itu saya rasa perlu diperhatikan oleh Indonesia, karena apalagi sekarang dengan COVID-19 ini semakin akan tergerus marginal productivity atau produktivitas marginal kita, dikarenakan mungkin program pemulihan ekonomi nasional ini yang kurang mencukupi, bukan hanya untuk sisi pasok di Indonesia, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ini kita sangat minim sekali. Nah, lanjut ke penanganan COVID-19 di halaman berikutnya. Nah, tadi saya udah ngomong mengenai masa depan, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi yang mewarnai COVID-19 atau era pasca COVID-19. Sekarang saya ingin menayangkan beberapa halaman yang mencerminkan penanganan kesehatan yang ada di dunia dan di Indonesia, dan stimulus-stimulus yang sudah direncanakan oleh pemerintah, dan kemungkinan apa yang harus dipikirkan atau sikapi agar kita bisa memelihara daya saing kita, bahkan bisa memperkaya daya saing kita di era pasca COVID-19. Kita udah lihat bahwasanya lebih dari 7 juta manusia sudah terinfeksi, dan kalau kita lihat mortality rate-nya itu kurang lebih 5,7%, angka kematiannya 5,7%, tapi yang perlu di-highlight mungkin adalah angka-angka yang berada di Inggris, di Prancis, dan Spanyol. Di Inggris itu mortality rate-nya atau angka tingkat kematiannya itu 14%-an, di Italia 14%-an, bahkan di Prancis itu 18,9%. Jadi tingkat kematian itu paling tinggi di Prancis. Tentunya di Tiongkok dan Amerika Serikat itu tingkat kematiannya hanya di 5,6%-an. Di Indonesia sudah lebih dari 32.000 orang terinfeksi, dan sudah lebih dari 1.800 orang meninggal, dan mortality rate-nya itu kurang lebih 5,9%. Hampir sama dengan mortality rate yang ada untuk tingkat global. Dan tentunya kita juga cukup bangga dengan recovery yang terus berkembang secara atau terus meningkat. Ini kalau kita lihat recovery rate yang ada di Indonesia, jumlah yang sembuh itu kurang lebih 34% dari jumlah manusia yang sudah terinfeksi. Dan kita berharap bahwasanya angka recovery rate ini dari 34% bisa meningkat ke angka-angka jauh di atas itu, seperti apa yang kita lihat
di beberapa negara tetangga dan negara-negara maju. Nah, ini kalau menurut saya cukup berfungsi dengan testing yang dilakukan agar kita bisa mengidentifikasi penularannya sejauh apa dan kita bisa mengidentifikasi gimana kita bisa memulihkan teman-teman kita yang sakit. Di halaman berikutnya ini menggambarkan komparasi apa yang dilakukan oleh beberapa negara dari sisi testing. Nah, ini kalau kita lihat di Amerika Serikat mereka sudah melakukan testing terhadap hampir 60.000 orang per 1 juta manusia. Di Singapura sudah 69.000 testing per 1 juta manusia, sedangkan di Korea dan di Malaysia itu kurang lebih 17-18.000 tes per 1 juta manusia, di mana di Indonesia itu baru 1.300 tes per 1 juta manusia. Tentunya angka 1.300 tes per 1 juta manusia ini sangat jauh di bawah apa yang sudah dilakukan Korea dan Malaysia, dan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Singapura. Dan ini saya rasa adalah indikator yang terus harus diperbaiki ke depan dalam konteks program pemulihan ekonomi nasional, agar kita bisa memastikan bahwasanya tidak ada lagi ketidakpastian terkait urusan kesehatan, agar kita bisa memulihkan ekonomi kita lebih cepat dan lebih baik. Tentunya musuh bebuyutan dalam perekonomian dan musuh bebuyutan dalam dunia usaha itu adalah ketidakpastian. Dan semakin kita tidak pasti mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari, itu semakin sulit untuk dunia usaha atau ekonom untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan tentunya resiko gelombang kedua atau resiko secondary outbreak itu tidak bisa diremehkan, mengingat bahwasanya kita tuh baru melakukan testing hanya kurang lebih 1.300 per 1 juta manusia. Di halaman berikutnya ini gambaran mengenai apa yang dibutuhkan oleh 130 juta pekerja yang ada di Indonesia, menggunakan pendekatan UMR saja, itu per bulannya yang dibutuhkan untuk menggaji atau mengkompensasi 130 juta manusia, itu kurang lebih 324 triliun. Dan saya beberapa kali menyatakan pendapat bahwasanya kurang lebih 30% dari 130 juta manusia ini sudah tidak bisa berdaya, sudah tidak bisa diberdayakan, itu kurang lebih 100 triliun rupiah atau 30% dari 324 triliun. Itu yang dibutuhkan untuk mengkompensasi teman-teman kita yang nyukur rambut, yang sebagai terapis, yang sebagai tukang kain, yang nggak bisa jualan karena PSBB, dan itu untuk kepentingan jaring pengaman sosial. Saya rasa kita harus merencanakan kurang lebih 6 bulan ke depan. Jadinya kalau dengan pendekatan 100 triliun yang dibutuhkan untuk kompensasi 30% dari tenaga kerja, untuk 6 bulan itu dibutuhkan kurang lebih 600 triliun. Itu menurut saya adalah angka yang dibutuhkan untuk jaring pengaman sosial. Di luar kebutuhan untuk kesehatan, yang menurut saya 75 triliun itu sangat kurang. Saya melihat itu angka untuk pemulihan dari sisi kesehatan itu kurang lebih 300-400 triliun. Jadinya dari sisi pemeliharaan daya beli untuk orang-orang yang nggak berdaya saja, plus untuk kesehatan itu kurang lebih 600 triliun, plus 400 triliun untuk 6 bulan ke depan, itu kurang lebih 1.000 triliun. Itu baru dari sisi demand side atau sisi daya beli. Belum dari sisi pasok. Nah, kalau dari sisi pasok, itu seringkali yang saya sampaikan adalah kita melihat utang yang ada di neraca perbankan. Kalau kita lihat utang yang ada di neraca perbankan itu kurang lebih 6.000 triliun, tapi kalau kita lihat yang non-UKM itu kurang lebih 5.000 triliun. Jadinya kalau kita mau melakukan pemeliharaan terhadap supply side atau sisi pasok, ya itu sekarang yang sudah butuh restrukturisasi di neraca perbankan aja kurang lebih 30%. Jadinya kalau kita lihat 30% dari 6.000 triliun aja itu sudah 1.800 triliun yang membutuhkan restrukturisasi. Belum lagi modal kerja yang dibutuhkan untuk mereka bisa survive selama 6 bulan ke depan. Jadi total-total kalau menurut saya pemulihan ekonomi untuk sisi pasok itu bisa 1.800 triliun plus kurang lebih 360 triliun untuk modal kerjanya. Nah, ini tentunya nggak semuanya itu dibutuhkan tunai atau cash. Tentunya ini bisa menggunakan pendekatan penjaminan yang bisa diberikan oleh pemerintah.
atau pemerintah secara nggak langsung bisa memberikan penjaminan dengan pembelian asuransi di beberapa lembaga asuransi yang bisa memberikan jaminan terhadap perbankan agar mereka bisa melakukan restrukturisasi dan juga agar perbankan itu bisa menyalurkan dana tambahan untuk kebutuhan modal kerja untuk 30% dari neraca pinjaman yang ada di perbankan. Nah, itu jadinya kalau secara keseluruhan kalau menurut saya itu 1.000 triliun di sisi demand dan kurang lebih 2.100-an itu di sisi pasok. Jadinya memang angkanya itu cukup besar dibandingkan apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Tentunya ini dengan pendekatan untuk bukan hanya kita bisa memelihara daya saing, tapi kita juga bisa berharap untuk meningkatkan daya saing di masa pasca COVID-19, agar kita bisa lebih bersaing dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Karena kalau tidak, tentunya dengan dilakukannya relokasi manufaktur atau basis manufaktur dari Tiongkok yang sudah diputuskan oleh negara-negara maju, nggak Jepang, nggak Korea, nggak Amerika Serikat, dan Eropa Barat, itu nanti yang lebih siap, yang lebih bisa bersaing, itu adalah yang bisa menampung relokasi basis manufaktur. Tentunya semakin kita tidak memiliki daya saing dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, semakin kita tidak bisa mendatangkan modal dari teman-teman di luar negeri yang ingin memindahkan pabrik-pabrik mereka dari Tiongkok ataupun dari negara lain. Di halaman terakhir, ini adalah skema yang beberapa kali saya sampaikan. Tentunya itu harus ada pendekatan pembelian bond oleh Bank Indonesia di pasar perdana yang tentunya melibatkan pengisuan bond dari Kementerian Keuangan, dan tentunya Kementerian Keuangan yang bisa berkoordinasi dengan OJK, di mana OJK itu bisa menjumlahkan berapa yang dibutuhkan agar sektor perbankan itu tidak pincang. Sekarang mungkin kurang lebih 30% dari portfolio perbankan itu sudah agak pincang dan perlu restrukturisasi. Ini bukan di level korporasi saja, tapi di level individu juga yang merupakan pengusaha UKM yang punya kredit 5 juta, 10 juta, bahkan orang yang punya kredit KPR atau KPA, itu sudah harus melakukan restrukturisasi, dan itu jumlahnya kurang lebih 30% dari 6.000 triliun yang ada. Nah, ini tentunya harus dihitung oleh OJK, di mana kalau setelah dihitung itu, Kementerian Keuangan bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga asuransi ataupun lembaga perbankan agar bisa dilakukannya penyaluran kredit untuk modal kerja, khususnya untuk teman-teman UMKM, dan setelah itu untuk teman-teman BUMN, dan setelah itu untuk teman-teman non-UKM dan non-BUMN. Jadinya yang mungkin bisa di-highlight di sini adalah kalau dilakukan restrukturisasi, tentunya itu akan terjadi penurunan suku bunga untuk para debitur, agar mereka bisa lebih bernafas, dan tentunya tidak ada pembayaran seagresif seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Ini akan berdampak karena perbankan itu mungkin akan mengalami krisis likuiditas, karena suku bunga yang harus dibayar ke deposan itu kemungkinan besar akan lebih besar dibandingkan suku bunga yang dia akan terima dari debitur. Dan kalaupun suku bunganya sama dengan suku bunga sebelumnya terhadap debitur, tapi tentunya akan ada perubahan di mana debitur itu tidak perlu melakukan pembayaran, anggaplah dalam 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Nah, itu tentunya akan terjadi mistiming penerimaan dan pembayaran bunga, dan itu akan membuahkan krisis likuiditas di perbankan, dan ini harus menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional di Indonesia ini. Jadinya, kesimpulannya sederhana. Pasca COVID ini kita akan lebih slow, kita nggak akan seproduktif sebelumnya, dan akan terjadi polarisasi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, dan tentunya dengan dilakukannya pencetakan uang oleh banyak negara-negara maju, ini akan terjadi perceraian yang lebih besar antara pasar uang dengan ekonomi real. Dan ini Indonesia harus cermat dan arif untuk memposisikan dirinya agar kita tidak terjerumus ke tempat-tempat yang tidak berkenan, di mana kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, dan kita juga berafiliasi atau beraliansi dengan satu negara yang mungkin aja kita sesali ke depan. Nah, ini saya rasa kita harus bisa melakukan paradigma zero enemy, 1,000 friends.
supaya kita bisa berteman dengan semuanya, ujung-ujungnya agar kita bisa mendatangkan modal, mendatangkan devisa, dan kita bisa mengedepankan demokrasi yang berkesinambungan. Itu saja dari saya. Saya welcome kalau ada kritikan, komentar, dan pertanyaan. Terima kasih Pak Gita atas pemaparannya. Halo, cek. Ya, oke. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Nah, teman-teman, demikian setelah dipaparkan oleh Pak Gita Wirjawan. Nah, sekarang saatnya kita melakukan tanya jawab. Sementara dari ini dulu ya, dari host dulu ya, dari saya dulu. Rencana soal ini Pak Gita. Siap. Kalau dari new normal, sebenarnya kan beberapa negara kan sudah membuka membuka lockdown-nya ya. Dia lebih melonggarkan ekonominya. Nah, sebenarnya nantinya dengan Indonesia ikut juga new normal, dampaknya ke ekspor dan impor kita tuh seperti apa, Pak? Bisa ngelihat di situ nggak, Pak? Karena kan kalau misalnya kondisi negara-negara lain kan juga pertumbuhannya juga nggak terlalu tinggi dan bahkan banyak yang slow ke bawah. Nah, dampaknya itu pasti kan ke neraca perdagangan kita dan segala macam itu, dan akhirnya pasti larinya ke sektor real. Gimana menurut Pak Gita pandangannya? Saya melihat kemungkinan kita untuk membuahkan surplus dari sisi neraca perdagangan itu cukup real. Dikarenakan import itu akan berkurang. Atau kalaupun tumbuh, itu rate of growth-nya untuk import itu lebih rendah dibanding rate of growth pertumbuhan ekspor. Ya kan? Dan saya melihat tentunya recovery yang terjadi di negara-negara luar, itu kalau melihat dari kacamata persentase terhadap PDB untuk stimulus di Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang persentase terhadap PDB-nya untuk stimulus itu jauh lebih besar, bisa disimpulkan pemulihan ekonomi di negara-negara tetangga dan di negara-negara besar itu lebih cepat. Karena kita hanya mengalokasikan 2,5% dari PDB kan. Nah, dengan asumsi seperti itu, tentunya demand yang akan datang dari negara luar itu akan tumbuh atau recover lebih cepat daripada demand yang akan datang di Indonesia. Dikarenakan stimulasinya itu tidak terlalu besar di Indonesia. Jadinya kalau itu terjadi, tentunya import itu nggak akan tumbuh terlalu cepat. Ya. Tapi ekspor itu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan import. Meskipun di pertumbuhan di negara tujuan ekspor kita masih slow dan Pak sekarang, Pak. Betul, tapi mereka menggelontorkan jauh lebih besar kan untuk pemulihan ekonomi. Jadinya recovery demand di sana, saya bukan mengatakan bahwa mereka akan positif growth-nya, tapi apapun yang terjadi di sana dalam konteks recovery, dikarenakan penggelontoran yang lebih besar untuk recovery, itu akan membuahkan recovery yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan Indonesia, yang mana recovery-nya ini akan sangat berdasarkan jumlah penanganan ekonomi atau pemulihan ekonomi yang masih kecil secara relatif. Oke. Kalau dalam jangka pendek, seperti apa Pak kondisinya Pak? Saya melihat kalau kita mau buka lagi yang sudah dilakukan kemarin ini kan, ini tentunya harus ada prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan. Dikarenakan seperti yang tadi saya highlight, itu testing yang sudah dilakukan dan masih dilakukan, itu masih kecil sekali, 1.300 per 1 juta. Dan kalau menurut saya, itu kalau dibandingkan negara-negara tetangga yang sudah melakukan testing, anggaplah 18.000, 19.000 per 1 juta, bahkan Singapura sudah melakukan hampir 70.000 per 1 juta, itu sangat dini untuk kita mengukur bahwa kita sudah aman. Dan kalau kita nggak yakin bahwa kita tuh sudah aman dari virus ini, resiko terjadinya gelombang kedua itu nggak bisa diremehkan. Dan kalau resiko itu teraktualisasi, tentunya kita harus tutup lagi kan pabriknya. Ya. Kita harus tutup lagi tokonya.
Nah, itu kalau ekonomi, kalau kita buka dan kita tutup lagi, kita buka, kita tutup lagi, itu susah untuk menjaga momentum. Ya kan? Dibanding kalau kita mungkin tutup lebih lama, terus kita buka dengan kepastian bahwa ini transmisinya sudah terkendalikan, ya saya rasa itu lebih bisa dipertanggungjawabkan momentum pertumbuhan ke depan. Pak Gita, terkait dengan Perpres 23 yang dikeluarkan pemerintah, apa sih yang kurang di situ menurut Pak Gita? Saya melihat kalau semangatnya sih sangat positif, yaitu itu kan aliran atau alur dari Perpu 1 yang sudah dikeluarkan, di mana yang bagus di Perpu 1 itu adalah Bank Indonesia bisa partisipasi di pasar perdana, ya kan? Jadi kalau Kementerian Keuangan itu mengeluarkan bond, anggaplah SUN atau SBN atau apapun lah, itu Bank Indonesia yang selama ini hanya beli di pasar sekunder, dia bisa beli di pasar perdana atau pasar primer. Nah, itu akan meningkatkan likuiditas, ya, dan itu akan membantu peningkatan likuiditas. Syukur-syukur Bank Indonesia juga ada keterbukaan untuk melakukan pencetakan uang. Nah, kalau di PP 23, kalau yang saya lihat, itu koordinasi yang dilakukan dengan bank perantara yang harus berkoordinasi dengan bank pelaksana, itu konteksnya adalah dengan penempatan uang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bank perantara, di mana bank perantara harus berkoordinasi dengan bank pelaksana. Tapi problemnya, penempatan dana itu bagus sekali, tapi itu hanya menyelesaikan satu masalah, yaitu masalah likuiditas. Tapi yang dibutuhkan oleh perbankan sekarang lebih besar adalah penjaminan, supaya perbankan ini bisa melakukan restrukturisasi. Dia perlu kenyamanan, kan? Dia perlu jaminan. Yang bisa memberikan penjaminan atau jaminannya adalah pemerintah atau lembaga pemerintah yang bisa memberikan jaminan, yaitu adalah asuransi, lembaga asuransi yang dimiliki oleh negara, dan itu kan preminya bisa dibeli oleh Kementerian Keuangan agar perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh negara ini bisa memberikan jaminan kepada bank perantara, agar bank perantara, dan terbukti kan kemarin bank perantara sudah meminta beberapa bank swasta sebagai bank pelaksana, tapi ditolak. Kenapa? Karena jaminannya belum ada. Nah, itu kalau menurut saya salah satu kekurangan di PP 23, dan saya berharap dan tentunya masukan ini sebagai masukan, kalau itu bisa disikapi sehingga pemerintah bisa lebih memberikan jaminan bukan hanya penempatan dana di perbankan, itu saya rasa akan sangat indah untuk proses pemulihan ekonomi. Pak, kan selama ini dampak juga dirasakan oleh UKM ya Pak, UMKM lah contohnya. Nah, solusi konkret dalam jangka pendek yang bisa menyelamatkan UMKM di saat new normal, kira-kira ada nggak Pak? Saya rasa mau nggak mau harus dapat BLT, bantuan langsung. Iya kan? Selama ibu-ibu yang jualan ayam goreng di pinggir jalan, dia nggak bisa jualan selama PSBB ada, dan kalaupun PSBB ditiadakan, orang juga masih agak takut ke warung. Iya kan? Mau nggak mau ibu ini harus dibantu dari pemerintah. Siapa lagi yang mau bantu? Masa anaknya? Masa keponakannya? Masa sepupunya? Dan jangan lupa, yang selama ini menyelamatkan ekonomi Indonesia di tahun 98 dan tahun 2008, itu adalah UMKM. Tapi sekarang bukan hanya UMKM, tapi non-UMKM ini diserang oleh virus secara non-diskriminatif. Mereka nggak punya salah. Pengusaha UKM ini nggak ada salahnya. Mereka punya niat baik, tiap hari bekerja di warung, tiap hari bekerja untuk nyukur rambut, tiap hari bekerja untuk jadi ahli akupunktur, bekerja untuk ahli terapi dan segalanya. Mereka salah apa sih? Niatnya mulia sekali untuk nyari nafkah, tapi dihantam oleh musuh yang nggak bisa kelihatan, nggak bisa terdeteksi, dan caranya sangat non-diskriminatif. Kalau menurut saya kita nggak bisa merangkul policy response yang diskriminatif. Kalau menurut saya yang harus diselamatkan ini semuanya. Jadinya harus dipastikan pengusaha UMKM ini punya daya beli. Kalau dia nggak bisa jualan mangga selama 3 bulan, karena nggak ada yang bisa ke warung, dan dia nggak ngerti digital, ya dia harus dikasih duit supaya dia bisa makan. Dan ini ya mau nggak mau harus dibantu langsung. Tapi kan masalahnya sekarang gini Pak, fiskal kita terbatas Pak. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan itu saat ini?
sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan kebutuhan dana, ya kan? Kebutuhan dana untuk daya beli itu 1.000 triliun, 600 untuk teman-teman UMKM dan 400 untuk kesehatan, ya kan? Untuk beli ventilator, testing, kayak vitamin C, kayak tempat tidur, kayak pendidikan untuk perawat dan dokter dan segalanya. Nah, untuk daya belinya itu kurang lebih 2.100 triliun, tapi yang cash-nya itu hanya 360 triliun, di mana 1.800 itu hanya restrukturisasi, dan itu perlu jaminan dari lembaga asuransi atau dari pemerintah supaya perbankan berani melakukan restrukturisasi, ya kan? Dan perbankan juga membutuhkan likuiditas. Nah, jumlahnya kalau udah sebegitu, ya kalau nggak ada ruang fiskal, apalagi yang harus dilakukan? Apakah pemerintah itu mau minjem lagi dari pasar nasional atau domestik, itu kan terbatas likuiditas. Atau mau minjem dari luar, ya kita mau nggak minjem dolar, bunganya juga nggak rendah. Dan bunga untuk government bond yang di-issue 1,5 bulan yang lalu, walaupun itu 4,3%, itu bagus, tapi itu hampir 2 kali lipat suku bunga yang dikenakan oleh kreditur terhadap Filipina, walaupun peringkatnya sama. Filipina dengan Indonesia, dan itu mencerminkan bahwasanya kreditur itu mendiskriminasi antara Filipina dengan Indonesia. Filipina itu mampu dikenakan suku bunga yang lebih rendah daripada Indonesia walaupun peringkatnya sama. Nah, ini saya hanya bisa mengambil bukan kesimpulan, tapi hanya bisa berpandang bahwa ya bisa aja kita minjem lagi dari luar, tapi resiko suku bunga akan meningkat dan resiko keterbatasan likuiditas itu ada. Ya kalau itu ada keterbatasan, ya mau nggak mau kita harus mengambil sikap dengan kebijakan moneter yang modern. Apa itu? Ya itu termasuk quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif. Dan itu kalau menurut saya pelonggaran kuantitatif ya yang sering kali digembar-gemborkan itu beresiko hiperinflasi. Saya bilang itu salah parkir, dan terbukti inflasi di kuartal 1 cuma 2,97%. Iya kan? Dan kalau mau ngitung inflasi itu kita lihat M0-nya, M1-nya, M2-nya. Dan itu persentase terhadap PDB dan pertumbuhan M0, M1, M2 selama beberapa tahun terakhir itu nggak seperti apa yang kita lihat di Vietnam, Filipina, dan beberapa negara tetangga lainnya. Dan kita juga bisa lihat velocity-nya. Dan saya nggak melihat ini sangat hyperinflationary kalaupun kita melakukan selama duit itu ditaruh di atas meja agar teman-teman itu yang nggak ada pendapatan itu punya duit untuk bisa beli makanan dan minuman. Ini bukan untuk dibeli Ferrari kok. Ini untuk dibeli makanan dan minuman. Berarti ya kan? Intinya kembali lagi konsumsi harus digenjot lebih awal ya Pak ya? Pasti. Karena itu kan 55% dari PDB kita. Kalau konsumsi ini nggak dipelihara, nggak dijaga, dan kalau menurut saya kalau yang paling gampang lihatnya adalah ini kalau teman-teman nggak dibantu, daya saing mereka tuh bakal kayak gimana? Bakal kere. Bakal semakin kacau, dan gimana nanti mereka bisa diharapkan untuk bersaing dengan negara-negara tetangga. Ini kan kompetisinya nih dahsyat untuk bisa mendatangkan modal dari luar. Ujung-ujungnya kan itu. Tapi kalau kita udah pincang, nggak dikasih vitamin, nggak dikasih tongkat, nggak dikasih band-aid, ya bakal lumpuh. Sedangkan negara tetangga yang semi-semi pincang aja udah dikasih vitamin C, dikasih tongkat, dikasih duit, dikasih apa. Iya kan? Singapura itu menggelontorkan 20% dari PDB, kita cuma 2,5%. Oke lah, ada wacana untuk dinaikkan ke 4%. Tapi saya melihat ini yardstick-nya atau rule of thumb-nya itu kurang lebih itu 10% dari PDB. Yaitu 1.600 triliun. 1.600 triliun, oke. Oke teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke redaksi FIFA. Saya bacain di sini ya Pak Gita ya, untuk pertanyaannya. Dari Kemal Gani. Pertanyaannya gini Pak, sudah sekitar 3 bulan pengusaha mikro, kecil, menengah, besar bisnis mengalami penurunan signifikan. Dengan adanya stimulus ekonomi dan pelonggaran PSBB yang memungkinkan dimulainya aktivitas bisnis secara bertahap pada Juni ini, apakah mereka akan dapat lekas bangkit kembali? Kalau tidak bisa, apa saja langkah atau kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah ke depannya? Yang paling penting untuk pengusaha kecil itu adalah akses ke dana. Ya kan? Dan kalaupun diberikan dana, yang penting biaya dananya itu affordable atau terjangkau, ya kan? Tapi kalau udah ada wacana suku bunganya harus market dan segalanya, ya sama aja bohong, ya kan?
itu balik lagi. Ini kasihan loh pengusaha-pengusaha kecil ini, mereka nggak melakukan kesalahan sama sekali, mereka dihantam oleh virus yang nggak kelihatan dan nggak tahu di mana. Dan sekarang kan kalau menurut saya ini krisisnya bukan krisis kesehatan aja, ini krisis informasi. Dalam arti kata, saya tuh mengalami krisis karena saya nggak punya informasi apakah orang di sebelah saya itu sakit apa enggak, apakah saya bakal ketularan apa enggak, ya kan? Jadi ini sangat fundamental. Krisis informasi ini yang membuahkan ketidakpastian, dan dikarenakan adanya ketidakpastian, apalagi kalau ada kepastian bahwa suku bunganya akan mahal, itu akan menggerus lagi daya saing teman-teman pengusaha kecil. Dan juga korporasi juga harus diperhatikan, karena korporasi itu perannya juga besar untuk membayar pajak. Ya kan? Ruang fiskal kita itu kan terdiri dari pembayaran pajak, dari teman-teman UMKM, dari teman-teman BUMN, dan dari teman-teman korporasi. Ini tiga-tiganya kalau menurut saya harus diperhatikan secara non-diskriminatif. Nggak bisa secara diskriminatif. Dan kalau pengusaha itu, mereka yang penting adalah akses ke modal, dan kalau bisa modalnya jangan terlalu mahal. Nah, kalau apalagi pengusaha kecil, kalau mereka nggak dikasih dana, dan kalaupun mau diiming-iming dana, tapi suku bunganya juga tinggi, ya udah, sama aja bohong. Oke. Lanjut Pak, dari Iqbal Azhar Ramadan. Pertanyaannya sebenarnya mengulang, tapi ada yang lebih menariknya di sini. Kalau melihat new normal, itu kan seperti kayak di negara-negara luar ya Pak ya. Negara luar tuh melakukan pelonggaran lockdown. Tapi ada beberapa negara di Asia malah yang melakukan pelonggaran lockdown justru mau masukin ke gelombang kedua nih, gelombang kedua COVID. Nah, Indonesia yang kondisinya masih cukup bisa dibilang masih banyak penularan akan melakukan new normal. Apakah nanti bakalan seperti itu? Apakah lebih jauh, lebih baik ditunda untuk new normal atau lebih mengedepankan pemulihan lebih dahulu gitu Pak? Kira-kira sekarang begini, kalau menurut saya ini trade off-nya adalah antara life dibanding livelihood. Iya kan? Kita mau hidup sehat atau kita mau bergaya hidup atau kita mau bisa melakukan aktivitas ekonomi. Iya kan? Tapi saya melihat oke-oke aja dibuka selama kita punya kepastian tidak akan terjadi gelombang kedua. Selama kita punya kepastian bahwa siapapun yang datang ke toko, siapapun yang buka toko, itu dengan prinsip kehati-hatian. Tapi kalau kita lihat gambar-gambar yang ada di beberapa titik di Indonesia, itu kan nggak terlalu mencerminkan prinsip kehati-hatian kan. Bahkan di beberapa tempat itu mereka nggak memakai masker. Dan mereka tuh ya bejubel-jubel begitu. Nah itu kalau menurut saya harus menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan kebijakan. Saya hanya bisa bilang kita nggak bisa meremehkan resiko terjadinya gelombang kedua. Dan udah terbukti di Korea Selatan mereka kan cukup sukses. Terus mereka membuka bar, kafe, nightclub dan segalanya kan terjadi gelombang kedua. Terus mereka pull back lagi. Nah, itu pullback lagi tuh kalau menurut saya tuh ilustrasinya adalah kail. Jadi recovery-nya tuh kayak kail. Jadi udah turun, naik, terus turun lagi kecil. Nah, itu kalau menurut saya untuk kita bisa pick up lagi ke atas, itu akan susah. Kita nggak bisa tahu berapa jangka waktu di Indonesia bisa begitu ya, Pak? Saya nggak bisa memastikan selama anggaran untuk kesehatan itu masih di sekitar 70-80 triliun. Oke. Jadi makanya saya selalu mengusulkan kalau ini ditingkatkan ke 300-400 triliun itu lebih kurang lah ketidakpastiannya. Berarti kalau mau ekonomi bangkit, ya bersihin dulu virusnya ya Pak, ya kira-kira gitu ya Pak? Iya, kurang lebih begitu. Oke, kalau misalnya dengan kondisi sekarang ya so-so terus berarti kita tumbuhnya ya segitu-segitu aja ya. Atau kita ada kepastian, kalau orang ke mall itu tertib, kalau orang naik MRT itu tertib, ya semuanya bisa pakai masker dan segalanya. Ya kan? Tapi saya belum punya keyakinan bahwa setiap orang tuh mau mengikuti atau merangkul prinsip kehati-hatian. Oke. Pak, ada lagi dari Ismayani. Sebenarnya sih lebih minta ke tips nih sebenarnya. Bagaimana pendapat Bapak di saat new normal untuk meningkatkan sumber pendapatan di suatu bidang tertentu saat ini? Sumber pendapatannya sektor apa yang kira-kira masih bisa bertahan di new normal ke depan? Seperti tadi yang saya sampaikan di halaman pertama, ini kan shift-nya ini kan terjadi dari fisik ke digital, fisik ke virtual, komunal ke non-komunal. Jadinya bisnis apapun itu harus ada digitalisasinya. Ya kan? Kalau kita mau masak nasi goreng atau ayam goreng, kita mau jual, ya komunikasinya tuh harus lewat
pipa yang digital. Kita nggak bisa pakai pipa yang konvensional seperti dulu. Nah, itu kalau kita bisa mendigitalisasikan bisnis model apapun, saya rasa itu adalah yang akan lebih unggul dibanding siapapun yang nggak bisa melakukan adaptasi. Banyak pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia dan yang besar pun itu nggak bisa melakukan adaptasi untuk merangkul digitalisasi. Dan itu mereka udah kelihatan agak-agak terpuruk gitu loh. Dan semakin mereka nggak bisa melakukan adaptasi digital, itu semakin mereka akan terpuruk. Tapi yang pasti ya yang paling kasihan kan sekarang sektor pariwisata. Karena nggak ada lagi yang mau ke hotel, nggak ada lagi yang mau ke restoran. Kalaupun restoran boleh buka, pemilik restoran juga nggak berani buka lagi karena dia nggak yakin yang datang lebih dari 50%. Dan untuk dia bisa break even itu yang datang harus lebih dari 50%. Ya susah. Ya kan? Jadinya mungkin gambarannya begini, kemungkinan besar 30-40% dari pemilik restoran itu nggak akan lagi balik ke bisnis restoran. Berarti karena satu, mereka nggak bisa merangkul digitalisasi, dua, mereka juga khawatir kalaupun bisa buka lagi, yang datang tuh nggak seramai dulu. Karena orang masih takut selama 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ini kan kuncinya kalau menurut saya, jawaban dari segalanya ini adalah vaksin. Kalau vaksin udah ada, itu orang tuh lebih sure, lebih secure untuk pergi ke restoran. Ya kan? Karena dia tahu dia udah suntik, ya kayak dulu lah kita udah suntik flu, ya walaupun masih ada resiko kita kena flu lagi, tapi itu kita lebih nyaman rasanya. Berarti kalau membuka sektor pariwisata seperti yang mau diusulkan pemerintah, ini belum tepat ya kondisi saat ini? Saya rasa konsep pariwisata itu akan harus berubah. Dan tentunya dimanapun yang densitasnya tinggi, itu akan kalah dengan siapapun yang densitasnya itu kurang. Ya kan? Karena densitas yang tinggi, apakah hotel, kayak restoran, kayak yang densitasnya tinggi, itu akan lebih rentan dibandingkan bangunan hotel, villa, restoran, warung, apapun yang densitasnya itu tidak setinggi yang lain. Oke. Ya, teman-teman, demikian dari pertanyaan yang disampaikan ke redaksi. Nah, di sini sebenarnya saya mau buka untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya dengan Pak Gita langsung, bisa silakan, tapi angkat tangan dulu ya. Jangan langsung buka. Ayo, ada yang mau bertanya? Gambarnya nggak ada nih. Yang angkat tangan ada? Atau bisa chat ke room di bawah. Kira-kira pertanyaannya apa yang mau disampaikan? Sepertinya belum ada yang angkat tangan nih, Pak. Tapi ada di chat pertanyaan seperti ini dari Jokowi membuka ekonomi secara gerasa gerusu. Ya, halo? Ya? Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya ya. Silakan Pak Kemal. Ya. Selamat siang Pak Gita Wirjawan. Siang Pak Kemal. Ya. Kalau dari pemaparan Pak Gita tadi, perbandingan dengan negara-negara ASEAN tadi, Indonesia kan memang sepertinya yang paling sedikit kan ya, yang memberi stimulus untuk kebangkitan ekonomi. Jadi tadi Pak Gita kan memaparkan, kalau kita memberi stimulus yang pas, itu kemungkinan untuk recovery-nya dengan lebih cepat itu akan terjadi gitulah ya. Nah kalau melihat persentasenya yang masih sangat jauh, Indonesia kan mungkin hanya sekitar 10-12% dibanding Singapura. Begitu juga dengan negara-negara yang lain, presentasinya sangat sedikit. Jadi ini kan kayaknya skenario-nya agak sungguh mengkhawatirkan ini untuk kebangkitan ekonomi ke depan gitu loh ya. Dan kan juga saya juga udah beberapa kali juga vikon dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan. Nah ini kok kayaknya ada gejala, ada tanda-tanda kalau pemerintah kita ini memang nggak punya uang lagi gitu loh Pak. Nah tadi sebetulnya Pak, kita kan juga sudah memaparkan ada solusinya kan ya. Antara lain kalau tadi misalnya kan ada pilihan, mau utang ke luar negeri atau jual surat utang ke dalam negeri. Nah tapi ini kan ada risikonya kan ke luar negeri bunganya. Tadi kita juga sama Filipina aja bisa 2 kali lipatnya gitu loh ya. Di dalam negeri juga kondisinya lagi nggak bagus. Nah tadi ada kemungkinan yang Bank Indonesia sebetulnya menurut
peraturan kan memang sudah boleh untuk membeli di pasar primer. Nah, jadi mestinya itu kan bisa dijalankan gitu kan ya. Kalau kita melakukannya secara agresif gitu loh ya. Dan kemudian juga cetak uang. Saya nggak tahu, mungkin apa ada bedanya Pak ya kalau tadi kalau BI membeli obligasi di pasar perdana dengan cetak uang. Tapi kalau memang berbeda, artinya dua-duanya itu kalau dilakukan tadi Pak kita bilang sebetulnya bahayanya terhadap inflasi kan sebetulnya juga belum terbukti gitu loh ya. Nah, kenapa kok ini tidak dijalankan saja gitu Pak ya? Kalau memang ini bagus, mungkin kita bisa dorong supaya hal ini bisa dijalankan sehingga yang stimulus tadi bisa maksimal gitu loh ya. Baik untuk UMKM, perusahaan kecil, menengah dan besar bisa memperoleh bensin yang cukup sehingga dalam masa new normal ini kita betul-betul bisa bangkit. Kalau sekarang kan udah mulai dibuka tapi karena bensinnya kurang ya sebetulnya akan sama aja. Begitu Pak kira-kira Pak. Siap. Kalau saya tahu kenapa BI ngapain, ya saya nggak perlu melakukan webinar, Pak. Ya. Tapi saya bisa pastikan, ini kan Bank Indonesia tuh kita saya sangat menghormati independensinya, ya kan? Dan saya rasa mereka juga sudah memikirkan lah kepentingan nasional tuh kayak gimana. Tapi melihat keterbatasan untuk cari duit dari luar, dari sisi biaya dan dari sisi jumlah, melihat keterbatasan cari duit dari dalam negeri, dengan kondisi likuiditas yang ada sekarang ini, ya mungkin aja mereka harus melihat ke prospek pelonggaran kuantitatif yang murni, bukan hanya dengan penurunan GWM atau giro wajib minimum, atau bukan hanya dengan pembelian repo di pasar sekunder. Mungkin aja mereka harus eksplor ya pencetakan uang. Tapi kalau menurut saya, pemikirannya ini harus bermuara di kebutuhan dana. Ini yang kalau menurut saya harus dikuantify dulu, harus dikuantifikasi. Dan kalau menurut saya dari sisi pasok, yang tentunya harus menentukan kebutuhan untuk dilakukannya restrukturisasi di perbankan, itu adalah OJK. Dan OJK juga adalah lembaga yang harus menentukan bukan hanya restrukturisasinya itu harus berapa, tapi modal kerja yang dibutuhkan oleh debitur selama atau setelah restrukturisasi itu dilakukan, itu berapa. Dan sampai sekarang kita belum dengar kan, secara pasti itu berapa kebutuhannya. Nah, kalau kebutuhannya itu sudah dibakukan, mungkin lebih mudah untuk berdiskusi dengan teman-teman di Bank Indonesia untuk kepentingan gimana nih untuk membuahkan dananya agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Dan saya rasa perpunya ini udah cukup sangat baik sekali memayungi apapun yang harus dilakukan untuk kepentingan pemulihan ekonomi. Tapi kalau saya lihat kalau begini-begini terus dengan ketidak tepat sasaran dan tidak adanya kecepatan dan tidak adanya keterpaduan antar lembaga, semakin sulit untuk kita bisa bersaing. Dan saya sudah bisa memvisualisasi masa depan di mana ini teman-teman di Thailand dan Vietnam akan ketawa aja sama kita. Karena mereka sudah ahead of the curve, sudah di depan kurva, untuk bisa menerima teman-teman yang mau berinvestasi di tempat-tempat mereka, di mana kita ini nggak akan bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam untuk kepentingan industri atau basis manufaktur, dan kita nggak akan bisa bersaing dengan Singapura untuk kepentingan jasa keuangan yang canggih dan teknologi yang canggih, dan itu saya rasa probability-nya nggak kecil kalau ini kayak begini terus. Tapi saya berdoa dan berharap ini dalam waktu dekat mereka bisa membakukan kebutuhannya itu berapa. Yang pasti 405 itu kurang. Kalau menurut saya ini harus jauh di atas 405. Nah, kalau itu udah dibakukan oleh OJK, ya tinggal nanti KSSK aja yang memutuskan gimana nih caranya. Ya kalau mereka mau pinjam dari luar negeri, ya monggo-monggo aja. Nanti kita lihat aja suku bunganya gimana, dolarnya ada apa enggak. Dan kalau mau pinjam dari dalam negeri, satu-satunya jalan adalah harus mencetak uang. Kalau angka terakhir sekarang kan udah mendekati 700 triliun kan Pak stimulus. Betul, 600 sekian, tapi itu pun juga masih kurang, Pak. Saya melihat, ya kita ngomong fair aja lah, untuk 130 juta tenaga kerja, ini 95% UMKM. Dan itu banyak sekali dari UMKM itu yang udah nggak bisa nyukur selama 3 bulan, nggak bisa jualan ayam goreng selama 3 bulan, itu gimana caranya mereka bisa hidup ke depan? Iya kan? Dan kalaupun warungnya boleh buka juga orang masih agak-agak takut ke sana.
Dan belum lagi di supply side-nya. Kalau di supply side-nya ini sangat riskan sekali untuk kita nggak bisa bangkit. Karena ya bukan hanya UMKM aja, tapi kalau menurut saya yang korporasi ini udah sangat cukup rentan. Artinya kalau tadi pemerintah berani agak lebih longgar, tadi sesuai angka-angka yang Pak kita sarankan, itu tetap dalam batas-batas aman sebetulnya buat negara kita. Oh iya, saya cukup yakin. Jadi kalau kita bisa memelihara dan menjaga sisi pasok, itu kurang lebih 1.800 plus 360, 2.100-an, itu kita akan masih bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN. Dan itu masih dalam batas wajar karena 1.800-nya itu non-tunai dan 360-nya itu tunai, dan itu nggak ada, saya nggak melihat adanya risiko membuahkan hiperinflasi seperti apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman. Saya nggak melihat adanya risiko devaluasi atau depresiasi. Saya sudah menyampaikan di bulan Februari dalam beberapa webinar bahwasanya dengan dilakukannya pelonggaran kuantitatif oleh Amerika Serikat, dan dalam 2 bulan terakhir ini mereka sudah mencetak lebih dari 3 triliun dolar. Dan waktu itu saya sudah memprediksi bahwa ini bakal rembes ke pasar internasional. Dan sudah terjadi kan, jadinya sudah terjadi oversupply dolar di pasar internasional. Dan jangan lupa, kita kalau mengacu ke tahun 2009, waktu itu juga orang berpikir bahwasanya penguatan rupiah itu sangat berkorelasi dengan kinerja ekonomi Indonesia. Saya agak beda pandang waktu itu lebih cukup berkorelasi dengan dilakukannya quantitative easing oleh Amerika Serikat. Dan di tahun 2009 mereka mencetak 1,5 triliun dolar dalam waktu 1 tahunan. Sedangkan tahun ini mereka mencetak 3 triliun dolar itu dalam waktu 2 bulan. Itu kalau dan ini jadinya dimanapun ini sudah dan akan terus terjadi penguatan mata uang, bukan dikarenakan kinerja ekonominya mereka, tapi lebih dikarenakan banjirnya dolar. Jadi itu sangat bisa mematahkan concern atau kekhawatiran orang mengenai terjadinya depresiasi rupiah atau devaluasi rupiah kalau dilakukannya pencetakan uang. Ya, makasih Pak. Ya. Dan sekali lagi mengenai hiperinflasi itu kita harus lihat ke velocity. Dan velocity-nya ini masih sangat terkendalikan. Dan M0, M1, M2-nya ini pergerakannya masih single digit untuk M0, M1, M2 juga masih low double digit. Oke. Saya mau tanya. Silakan. Oke. Tes suaranya ini nggak bagus nggak, Pak Gita? Ya, bisa Mas. Oh ya, oke. Pak Gita, kalau saya sih menyoroti terkait dengan peran negara, Pak ya. Memang dalam hal ini, memang dalam situasi saat ini, memang yang dibutuhkan itu peran negara yang lebih besar lagi gitu. Karena bukan berarti saya melihat peran negara itu tidak ada gitu. Tapi kalau melihat negara-negara lain melakukan stimulus itu, saya kasih contoh di Jerman, Pak. Di Jerman itu ya walaupun negara ini ya Eropa ya, tapi memang dia melakukan stimulus itu sampai ke tingkat yang levelnya paling mikro. Misalnya bagaimana mereka membayar kos para pekerja dan lain-lain, semua dibayarin, lalu kesejahteraan sosial itu dibayarkan semua, termasuk kesehatannya, asuransi dan lain-lain. Dan akhirnya itu menaikkan produksi dan akhirnya Jerman tuh mungkin salah satu negara yang sekarang ini sudah mulai tumbuh kembali gitu kan. Nah, kalau melihat di Indonesia peran ini menjadi lebih tidak terlihat, apalagi di saat seperti ini masyarakat kita dihadapkan pada pertama kenaikan BPJS itu keras sekali masyarakat merespon itu. Lalu juga misalnya tarif listrik yang saat ini masih ramai, bayangkan mereka sampai sudah dibilang sudah jatuh di tanggal pula, mereka tidak punya pendapatan yang karena kan banyak yang pemotongan gaji dan lain-lain di rumah kan. Lalu juga harga BBM dalam hal itu ya yang itu tidak turun, padahal harga di pasar dunia juga udah nah kemudian ditambah lagi fakta bahwa inflasi itu rendah, Pak. Ini inflasi rendah ini bukan karena ini karena memang demandnya itu tidak ada gitu loh. Nah, sejauh apa sih Pak Gita melihat peran pemerintah dalam melakukan recovery terutama pasca COVID ini. Nah,
yang kedua, ini kan ada berita baru nih, sebenarnya nggak baru-baru juga, udah lama juga. Ini ada beberapa 12, kalau nggak salah 12 bank ya, yang sekarang lagi dalam pengawasan OJK. Nah ini juga nih, ini kalau ini dibiarkan lagi nih, saya yakin juga akan menjadi apa? Bom waktu juga nanti nih, kalau nanti terjadi, karena nasabahnya banyak sekali loh. Ada berapa kalau nggak 12 bank atau lebih gitu loh. Ini Pak Gita. Jutaan. Ya. Saya hanya berharap pemerintah tuh nggak hanya berpikir dalam konteks sekarang, ya. Tapi saya justru lebih mementingkan gimana pemerintah tuh bisa memikirkan gimana Indonesia ke depan, ya kan? Dan Indonesia ini jangan menghamburkan kesempatan emas sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, dan ada kemungkinan kita bisa jadi perekonomian terbesar nomor 4 di dunia. Tapi kalau kita nggak menyadari atribut-atribut seperti itu, dan kita nggak menyadari bahwasannya persaingan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, ini semakin rumit ke depan dikarenakan pertikaian atau polarisasi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Kita harus cermat dan arif. Dan tadi Mas sudah menyebut Jerman. Jerman itu kalau saya hitung, termasuk likuiditas yang dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter, pure ataupun non-pure, itu bisa mencapai kurang lebih 60% dari PDB. Itu jauh di atas apa yang dilakukan oleh Singapura, ya kan? Sebesar 20% dari PDB. Apakah kita harus meningkat dari 2,5% ke 60%? Tentu saja tidak. Saya tadi sudah menggambarkan bahwasanya sisi pasok ini sangat harus diperhatikan, sisi daya beli ini harus sangat diperhatikan, dan saya melihat masih kurang mereka diperhatikan. Dan saya melihat ya agak disayangkan, dan mudah-mudahan mereka bisa melakukan perubahan, dan saya juga melihat ini mungkin karena ini sesuatu yang sangat baru untuk kita semua ya, tentunya untuk teman-teman di pemerintahan juga. Saya sangat bisa mengapresiasi dan menghormati karena kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat sasaran, yang cepat dan terpadu, dan itu juga tercermin dalam beberapa hal di mana mereka agak-agak meleset memprakira pertumbuhan ekonomi di kuartal 1. Beberapa kali mereka memperkirakan 4,5 sampai 4,7, ternyata yang diumumkan adalah 2,96%. Mereka memperkirakan bahwasanya inflasi bahkan bisa hiperinflasi, ternyata hanya 2,97%. Ya, itu kalau menurut saya mencerminkan bahwa ini adalah hal-hal yang unprecedented untuk setiap orang. Tapi mudah-mudahan kesadaran bahwa kita tuh semuanya rentan dengan kesalahan, ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri. Dan saya berharap dengan masukan-masukan seperti ini, jangan dianggap sebagai kritikan yang negatif, tapi menurut saya ini masukan yang konstruktif agar kita lebih bisa memikirkan masa depan kita, agar kita lebih bisa bersaing dibanding negara-negara tetangga. Kalau enggak, ya prospek kita untuk menjadi perekonomian terbesar nomor 4 di dunia, forget it, itu nggak akan terjadi. Dan prospek kita untuk menjaga demokrasi secara berkesinambungan, itu akan semakin sulit. Oke, Pak Gita, nggak. Yang soal 12 bank belum tadi. Oh, yang 12 bank itu nyambung dengan penanganan supply side, Mas. Jadinya kalau supply side ini tidak bisa melakukan restrukturisasi sejumlah 1.800, ini 12 bank, saya pikir tadi cuma 7 bank kalau nggak salah yang diumumkan oleh BPK atau OJK, tapi anggaplah 7 atau 12 bank, itu hanya cermin kecil dari prospek yang akan terjadi kalau restrukturisasi yang dibutuhkan oleh perbankan nasional secara keseluruhan ini tidak dilakukan. Karena sekarang bisa disimpulkan kurang lebih 30% dari neraca pinjaman yang ada di perbankan, dan neraca pinjaman di perbankan ini kurang lebih 6.000 triliun. Jadi 30% itu udah hampir pasti butuh restrukturisasi. Kalau tidak, itu akan menggoncangkan neraca perbankan. Dan sudah kelihatan dalam konteks 7 atau 12 bank ini. Dan ini akan bisa menjalar kalau tidak ditangani secara bijaksana. Terima kasih Pak Gita. Pak moderator, itu mic-nya belum di ini. Oh ya, masih mute. Ya, satu lagi teman-teman satu lagi dari Dr. Leti, karena waktu kita terbatas ya.
Terima kasih. Silakan Dr. Leti. Pak Gita, saya mau tanya. Bisa kedengeran ya? Bisa, dokter. Oke. Saya tadi mencatat banyak sekali yang diinfokan dan ini sangat penting untuk menjadi catatan kita. Saya cuma ingin mohon ini aja, pesan dari Bapak, karena saya juga ini ikut aktif untuk menyemangati generasi muda dalam hal pengendalian COVID. Apa pesan Bapak untuk generasi muda di tanah air agar mereka tetap bisa survive di tengah pandemi ini? Itu aja. Terima kasih. Ya, ini kalau dari sisi kesehatan dan kedokteran, dokter lebih tahu lah bahwasanya persentase anak-anak muda kita yang stunting itu nggak kecil. Persentase anak-anak muda kita yang kena diabetes itu juga nggak kecil. Dan saya melihat justru kalau perhatian terhadap sektor kesehatan atau urusan kesehatan ini atau isu kesehatan ini tidak seoptimal seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, ini resiko menggesernya dari kepincangan menuju kelumpuhan permanen, ini nggak bisa diremehkan. Dan tentunya milenial dan yang lebih muda daripada milenial, ini adalah harapan kita ke depan untuk menjadi driver untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadinya kalau kita mau bicara sekarang fotonya aja, itu produktivitas marginal kita itu hanya di 24.000, jauh di bawah 150.000 yang dimiliki oleh Singapura. Jauh dimiliki oleh Brunei di 140.000. Jauh di bawah Thailand, yang Malaysia dan Thailand yang ada di 70 sampai 80.000 dolar. Nah, gimana kita bisa bersaing dengan mereka kalau sekarang aja bantuannya masih kurang, dan gimana apalagi ke depan kalau anak-anak muda kita yang sudah mulai nggak sehat itu nggak diperhatikan dan mereka tuh nggak bisa mengatasi stunting, nggak bisa mengatasi malnutrisi, nggak bisa mengatasi penyakit-penyakit yang akan melemahkan mereka di kemudian hari, semakin sulit untuk kita bisa bersaing di kemudian hari. Tapi kalau menurut saya yang paling esensial, yang paling fundamental adalah krisis ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi ini adalah krisis informasi, di mana kegagalan kita untuk bisa menerka informasi yang tepat agar kita bisa melakukan apapun yang bagus, yang baik untuk kita ke depan, itu kurang. Jadi ini kita gagal untuk menerka informasi, jadinya ini merupakan krisis informasi yang terkait dengan bukan hanya kesehatan, tapi terkait dengan perekonomian kita ke depan. Terima kasih sekali Pak Gita. Benar, krisis informasi dan ini akan menjadi catatan penting bagi kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Leti. Oke teman-teman, nggak terasa waktu kita sudah melebihi 90 menit di diskusi ini. Dari catatan yang saya ambil, Pak Gita, negara masih sebenarnya harus memberikan lebih atas dukungan pendanaannya untuk membantu masyarakat lah intinya di sini ya Pak ya. Jadi konsumsi juga harus kembali didorong lebih tinggi dan pastinya kesimpulannya adalah sebenarnya untuk bisa bangkit ya penyakit ini harus segera diselesaikan, harus dibersihkan di Indonesia. Nah, namun di saat-saat yang vaksinnya belum ada, masyarakat diminta untuk lebih disiplin menjaga kesehatannya. Mungkin itu kuncinya kali di sini supaya new normal bisa membangkitkan ekonomi RI ke depannya. Dari sini terima kasih teman-teman sudah mau membantu mendengarkan webinar yang diselenggarakan oleh Viva News. Pak Gita, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mas Joseph. Jangan kapok-kapok Pak Gita. Thank you. Kalau jangan kapok-kapok Pak kalau dihubungin sama teman-teman ya Pak. Oh enggak, sama sekali enggak. Terima kasih banyak. Kok. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih Pak Gita. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.